Praktikum Geologi Struktur, Rekonstruksi Penampang. Satu, penampang geologi adalah representasi grafis bumi melalui irisan vertikal yang berguna untuk menginterpretasikan suatu hubungan keadaan geologi. 2. Rekonstruksi atau penyusunan ulang. 3. Dip adalah sudut yang dibentuk antara bidang planar dan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus dari strike. Dalam dunia kebumian, kita banyak bermain dengan ketidakpastian. Ilmu dan teori-teori yang kita pelajari saat dipraktekkan nanti belum tentu 100% sesuai dengan apa yang sebetulnya terjadi di dalam permukaan bumi. Ketidakpastian ini akan membuat hasil interpretasi satu orang dengan orang lainnya berbeda. Maka dari itu, diperlukan pembuatan model penampang geologi tentang struktur perlapisan maupun lipatan dari area yang akan kita teliti nanti, untuk menyamakan persepsi tentang perlapisan yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Untuk membuat penampang geologi ini, nggak bisa asal-asalan, harus berdasarkan beberapa aturan dasar sebagai berikut. 1. Garis penampang yang kita buat harus memotong seluruh event geologi pada peta, seperti litologinya, strukturnya, intrusinya, dan lain-lain. 2. Penarikan sayatan harus tegak lurus dari strike atau jurus, lapisan batuan. Kenapa? Yaitu supaya menghindari sebaran batuan yang seragam pada penampang geologi. Nanti maksudnya gimana bakal langsung kita praktekin di lembar praktikum. Yang ketiga, skala vertikal banding skala horizontal harus sama dengan 1. Soalnya beda perbandingan bisa beda juga nanti hasil rekonstruksi kita. Yang keempat, sudut bearing dan dip digunakan untuk koreksi kemiringan batuan pada penampang geologi. Bearing adalah sudut yang dibentuk antara garis sayatan dan strike batuan pada peta, di mana sudut yang dibentuk lebih dari 90 derajat. Pernah nggak sih kalian mendapati peta maupun penampang geologi dengan jenis batuan yang sama, namun mereka terpisah jauh oleh jenis batuan yang lain? Contohnya seperti ini. Seperti yang kita tahu, penampang geologi yang unik dan beragam ini merupakan akumulasi dari berbagai macam proses geologi yang telah terjadi di lokasi tersebut, seperti proses sedimentasi, tektonik, pelapukan dan erosi, maupun perlipatan. Namun, apakah benar mereka merupakan batuan yang sama dan berada dalam satu lapisan, atau bagaimana? Nah, solusi dari permasalahan ini bisa kita permudah dengan melakukan rekonstruksi keadaan struktur geologi di bawah permukaan lokasi tersebut. Pada praktikum kali ini, kita akan membuktikan benar nggak sih batuan dengan jenis yang sama ini, kalau dari contoh yang diwakilin dengan warna ya, merupakan batuan yang sama dan berada dalam satu lapisan. Kita bisa menempuh solusinya dengan 3 metode. Pertama, metode busur. Yang kedua, metode king. Yang ketiga, metode freehand. Sebelum mulai praktikumnya, kita harus menyiapkan peralatan berupa penggaris, busur, jangka, pensil, penghapus, pensil warna tapi opsional, dan lembar praktikum penampang geologi yang sudah di-print di kertas. Dengan gambar ukurannya bebas ya, bisa A4 maupun A5. Kalau di video ini menggunakan gambar ukuran A5. Sekarang kita masuk ke praktikum. Metode busur. Pertama, siapkan lembar praktikum penampang struktur geologi yang ingin kita rekonstruksi. Perhatikan terdapat angka 1-10 pada gambar. Angka-angka ini merupakan informasi tentang dip pada penampang kita. Informasi dip ini berguna untuk membantu kita dalam rekonstruksi penampang geologi. Kedua, buat garis tegak lurus terhadap dip 1 dan dip 2 menggunakan pensil. Kita bisa mempermudah tahap ini dengan menggunakan bagian bawah busur yang dapat membantu kita untuk menjadi patokan sudut 90 derajat. Garis tegak lurus punya dip 1 kita namakan G1, sedangkan garis tegak lurus milik dip 2 kita namakan G2. Ketiga, perhatikan garis G1 dan G2. Mereka bertemu pada suatu titik, bukan? Kita namakan titiknya C12. Keempat, buat busur lingkaran pada lingkaran yang berpusat di C12. Caranya,
kita gunakan jarum pada jangka sebagai titik tumpu yang diletakkan di C12, sedangkan pensil pada jangka kita arahkan hingga mencapai titik dip 1 pada permukaan. Tahan posisi jangka. Tarik garis busur hingga menyinggung garis G2. Kelima, lakukan hal yang sama pada dip 2. Letakkan jarum di pusat lingkaran C12 dan letakkan ujung pensil jangka pada titik dip 2 di permukaan. Tahan posisi jangka, tarik garis busur hingga menyinggung garis G1. Keenam, buat garis tegak lurus terhadap dip 3 menggunakan bantuan busur. Garis tegak lurus punya dip 3 ini kita namakan G3. Ketujuh, kembali perhatikan titik temu G2 dan G3, dan kita namakan titik temu ini C23. Kedelapan, buat busur lingkaran pada lingkaran yang berpusat di C23. Lakukan hal yang sama seperti pada dip 1 dan dip 2 tadi. Kesembilan dan seterusnya, kita melengkapi garis tegak lurus hingga seluruh dip memiliki garis G masing-masing. Kemudian, buat busur lingkaran untuk setiap sektor sesuai dengan titik tumpu lingkaran atau jangka kita. Selain diproses sektor per sektor, kali ini saya akan membuat seluruh garis tegak lurus hingga G10, hingga setiap garis G memiliki titik potong dengan garis G sebelahnya. Barulah setelah itu, dibuat busurnya satu-satu. Namun, jika titik tumpu menjadi bertumpuk, lebih baik menggunakan cara sektor per sektor. Setelah semua dip memiliki garis rekonstruksinya, lanjutkan data yang telah kita dapatkan pada satu sektor ke sektor yang lainnya. Dengan begitu, nanti kita dapat melihat bagaimana hasil penampang kita direkonstruksi dan hubungan antar pelapisannya. Nah, selanjutnya, jika kalian memiliki pensil warna yang serupa dengan warna batuannya, kalian bisa memperjelas rekonstruksi penampang kalian dengan mewarnai lapisan tertentu dengan petunjuk warna yang sudah ada. Kita telah melakukan praktikum rekonstruksi penampang dengan metode busur. Sekarang, kita akan mencoba dengan metode King. Pertama, kembali siapkan lembar praktikum penampang geologi yang masih kosong. Kedua, tahap awalnya sama, yaitu kembali buat garis tegak lurus pada dip 1 dan dip 2 sebagai G1 dan G2. Ketiga, temukan titik potong G1 dan G2, beri nama C12. Keempat, buat garis pembagi G1 dan G2 dengan sudut sama besar dan bertumpu pada C12. Caranya, ukur sudut yang membentuk G1 dan G2 dari titik C12 menggunakan busur. Kemudian, bagi dua hasil pengukuran sudut C12, beri tanda titik sebagai acuan, lepaskan busur, kemudian dengan penggaris, kita tarik garis lurus dari C12 ke titik acuan tadi. Garis pembagi dua ini kita namakan garis L12. Kelima, buat garis cermin dip 1 menuju G2 dengan anggapan L12 adalah cerminnya. Dan buat garis cermin dip 2 menuju G1 dengan anggapan L12 adalah cerminnya juga. Keenam dan seterusnya, kembali ulangi cara yang sama sampai seluruh penampang geologi mengalami rekonstruksi.
Kemudian, tahap ini adalah tahap opsional, yaitu mewarnai lapisan tertentu dengan petunjuk warna yang sudah ada. Metode terakhir adalah metode freehand. Pertama, kembali siapkan lembar praktikum penampang geologi yang masih kosong. Kedua, hubungkan dip 1 dan dip 2 dengan menggambar garis yang mengikuti arah dip 1 dan 2. Ketiga dan seterusnya, lakukan hal yang sama pada data dip lainnya. Jangan lupa untuk melengkapi data yang didapat pada sektor lainnya agar kita memiliki penampang geologi yang menyeluruh. Kemudian, tahap ini opsional, warnai lapisan tertentu dengan petunjuk warna yang sudah ada. Setelah melakukan rekonstruksi penampang dengan 3 metode berbeda, kita bisa membandingkan ketiga hasilnya.